Anda masih di Sido Sore pemirsa. Boratua Silalahi akhirnya menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanpa sensor. Usai KIP mengabulkan seluruh permohonannya. Ya pemirsa, gembira dan puas inilah yang tampak di wajah Boratua Silalahi usai menerima salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti yang terlihat, tak ada lagi elemen yang ditutupi dalam dokumen yang digunakan Jokowi untuk pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019 hingga 2024. Usai menerima dokumen tersebut, Boratua memutuskan untuk membagikannya ke publik untuk diteliti dan sebagai alat diskusi. Ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya, seperti itu. Jadi nanti silakan mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh seperti itu. Iya ya, bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka. Yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Ya pemirsa, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kabarnya sudah diterima tanpa sensor. Apakah informasi ini akan kembali tersohor atau polemik keaslian ijazah malah meningkatkan daya gedor? Lantas, apakah salinan ini memastikan keaslian ijazah sebagai indikator? Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Boratua Silalahi, menggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi, dan Andi Aswan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Selamat sore, abang-abang semuanya. Sore, Bang Kevin. Sehat-sehat, Kevin. Amin, amin. Sehat-sehat selalu, Bang. Ya, saya mau ke Bang Boratua terlebih dahulu. Ini kami mendapatkan informasi Anda baru siang tadi ini mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanpa sensor. Memang selama ini disensor banget ya, Bang Boratua? Ya, benar. Kita dikasih, tapi 9 item itu disembunyiin, disensor, ada yang dihitamin, ada yang dihapus. Sehingga kita tidak tahu apa isinya. Seperti itu, Bang Kevin. Oke, yang Anda lihat, yang Anda terima saat ini, apa yang berbeda? Apakah Anda sudah mungkin meneliti secara singkat terlebih dahulu? Bisa ditunjukkan kepada kami? Ya. Oke. Mungkin kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Silakan. Dijelaskan, Bang. Jadi ini tampak semua kelihatan ya. Dulu kan di sini ada tanda tangan ditutupin, nama, Surakarta, tanggal lahir juga ditutupin, ada 9 item ditutupin. Nah, terutama yang di pejabat yang meleges ini, ya. Nah, di sekarang ini sudah tampak jelas ini. Jadi 4 yang 3 titik engkrut, ya kan? Itu kan sifatnya tanda tangan tuh otentik ya. Jadi sangat susah ditiru orang ya. Jadi kita ingin meneliti sebenarnya apakah tanda tangan itu sama dengan ijazah yang ditandatangani orang yang sama, atau
ijazah yang dileges oleh orang yang sama di tahun yang sama. Seperti itu, Bang Kelvin. Oke, tapi menurut Anda mungkin secara Anda melihat saat ini itu ijazah asli atau tidak kira-kira, Bang? Saya tuh berhipotesis itu ijazah. Hipotesis saya ijazah tidak ada, bukan asli atau tidak. Artinya ada satu tahap ontologis dulu yang saya harus jawab, yaitu ketiadaan itu. Nanti begitu hipotesis saya bilang ada, maka kita masuk ke tahap berikutnya, asli atau tidak, kan gitu kan? Seperti itu. Jadi sekarang ini penelitian saya dalam rangka membuktikan dulu apa benar ijazah itu ada. Oke, Bang, Makanya sorry. saya mulai dari ujungnya, dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan ke KPU. Oke, Bang Bonatua, saya izin boleh ditunjukkan Gimana, lagi Mas? karena Anda menyatakan ada 9 elemen yang sempat ditutupi sebelumnya. Boleh ditunjukkan lagi, saya ingin mengkonfirmasi secara langsung, bisa? Boleh, tak? Ya, Yang tadi salah saya satunya tunjukkan ada ijazah nomor yang kertas 2019 ijazah ini di salah 2014 satu ya. elemennya. Betul ada sekarang di situ, Bang? Iya. Ya, pemirsa ini Anda bisa Iya, saksikan. pojok atas ya. Saya izin baca, Bang Bonatua. Pemirsa Anda bisa saksikan. Abang bisa ditunjukkan lagi, saya ingin membaca secara langsung. Boleh. Ya. Oh Boleh. gitu. Ya, baik. Oke. Ya pemirsa, ini ada keterangan nama universitasnya, Universitas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, ada ijazahnya di sana. Kemudian ada keterangan telah lulus dan sebagainya. Kemudian ada tanda tangan di kiri bawah. Namun saya tidak bisa berbicara secara detail, namun nampaknya ada sisi sebelah kiri bawah ada tanda tangan rektor dan sisi sebelah kanan tanda tangan dari dekan kampus Universitas Gajah Mada. Ada fotonya, ini fotonya jelas seperti yang tersebar di media sosial ya, Bang Bonatua? Ya. Oke, Bang Bonatua, tadi ada 9 elemen yang Anda juga sempat sampaikan, diantaranya ada nomor kertas ijazah, nomor ijazah, tanggal lahir, tanda tangan, dan sebagainya. Berarti dapat dipastikan 9 elemen yang sebelumnya ditutup sekarang sudah terlihat. Ya. Sudah full terbuka semua. Artinya informasi yang ada di sumber ijazah fotokopi ini 100% sudah pindah ke fotokopi. Baik. Saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, nampaknya mirip dengan apa yang tersebar di media sosial. Apakah setuju dengan ini? Ya, betul. Artinya begini, ijazah asli ini kan ijazah salinan fotokopi yang direalisir ya oleh pihak berwenang, yaitu Universitas Gajah Mada. Artinya ini dikatakanlah asli gitu, karena ini fotokopi dari aslinya dan kemudian dilegalisir oleh Universitas Gajah Mada. Apa yang tertuang di sana itu kan ditutup kemarin nih, pada tanda tangan ya, dan nomornya, registernya, nomor register. Ya. Kemudian ada juga yang menandatangani register. Sebetulnya nggak ada masalah, sesuatu yang biasa saja, ya kan. Nah, memang kalau saya sih menghargai apa yang dilakukan oleh saudara Bonatua ini, ya, yang begitu gigih untuk mendapatkan dokumentasi ini. Ya mungkin aja nanti kan bisa diupload tuh di media sosial. Siapa tahu kan subscribernya naik lagi, begitu Bonatua ya. Tapi pada dasarnya semuanya itu sama, ya. Apa yang ditampilkan di gelar perkara khusus pun itu juga sama gitu. Jadi itu tidak sesuatu yang istimewa, begitu Kevin. Oke. Bang Andi, berarti apakah ini sama seperti yang ditelusuri atau dianalisis begitu ya oleh pihak-pihak yang saat ini sudah menjadi tersangka? Ya, kalau menurut saya kan pihak-pihak yang membuat itu kan katakanlah menilai dari kalau dari itunya, dari fontnya ya, font Times New Roman, dari foto, kemudian dari tanda tangan dan sebagainya. Pada dasar kan tidak bisa dibuktikan oleh mereka karena mereka tidak mempunyai ijazah pembanding dan hanya berdasarkan dari salinan fotokopi ijazah yang memang juga dari Dian Sani dan juga ini adalah dari KPU yang bentuknya hitam putih
Dan pada dasarnya itu kan semua sama, tidak ada yang ditutup-tutupi untuk itu. Jadi menurut saya ini malah menegaskan kembali bahwa ijazahnya Pak Jokowi ada, ijazahnya Pak Jokowi asli karena apa? Ditandatangani dan dilegalisir oleh Universitas Gadjah Mada untuk kepentingan apa? Pencalonan pada saat wali kota, pilgub, dan pilpres itu. Oke, Kalau lihat yang berarti ditekan itu nggak ada sesuatu yang berubah. baik, berarti tidak ada yang salah dengan salinan yang didapat oleh Bang Boratua ini ya, Bang Andi? Ya, kalau Oke. saya lihat sekilas ini sama. Ya, baik. Saya mau ke Bang Boratua. Bang Boratua, tadi Michael Sinaga menyatakan ada yang salah ketika mendapatkan salinan ijazah. Kira-kira apa yang salah ini? Jadi ini harus diinginkan dulu ya, bahwa saya juga berangkat ke KPU ini sudah punya modal dasar bahwa di kita itu, di saya juga, di Bang Michael juga sudah ada namanya ijazah fotokopi yang seperti ini tapi diperoleh dari pintu belakang istilahnya, dari yang informasi yang orang yang tepat tapi tidak pada waktu yang tepat, kan gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi mereka sepertinya punya kopekan yang menyatakan bahwa versi mereka itu berbeda dengan versi yang saya dapat dari pintu depan. Seperti itu. Sorry. Jadi ada beberapa item ya yang tampak berbeda dengan versi mereka. Bang, sorry, bisa dijelaskan lebih sederhana kira-kira pintu belakang, pintu depan itu maksudnya apa dalam kasus ijazah ini? Jadi kan di KPU itu kan banyak orang ya. Ya. Yang mungkin sudah pensiun, yang kerja, yang komisioner, macam segala, itu kan memberikan informasi yang di luar dari jurisdiksi mereka ya. Yang juga ya bisa jadi ya ada aja fotokopi atau apa yang beredar yang tanpa diminta secara resmi seperti saya. Kalau saya kan memintanya secara resmi melalui prosedur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya ini menjadi data yang tervalidasi secara hukum. Kita kan tahu bahwa hukum kita tidak mengenal bukti yang diperoleh tidak sah. Kan seperti itu, Bang. Oke, berarti menurut Anda apa yang Anda dapatkan ini, salinan ini berbeda dengan ijazah yang dimiliki oleh tim dari Bang Andi? Saya yakin ini justru yang punya, bukan tim Bang Andi ya, saya membandingkan dengan data pendukung yang dimiliki Bang Dian Sandi. Oke. Dan saya yakin sudah melalui visual saja ini sudah identik ya. Identik dengan yang diberikan oleh Bang Dian Sandi, perbedaannya cuman warna dan legesnya. Kalau yang punya versi saya itu ada legesnya. Yeah. Kalau Bang Dian Sandi kan berwarna, sehingga materainya berwarna, fotonya juga sedikit berwarna ya, sedikit. Kalau ini kan murni hitam putih karena memang fotokopi seperti itu, Bang. Oke, Bang, kalau identik dengan apa yang di-upload dari Dian Sandi itu, berarti apa yang diteliti oleh Roy Suryo CS ini identik? Itu dia. Jadi waktu pada saat awal saya menerima fotokopi legalisir itu juga dulu waktu itu yang awal-awal saya terima tapi 9 item tertutupin, saya sudah melihat itu mirip kesamaannya. Nah begitu terbuka lagi tanda tangannya, ini ternyata identik. Tanda tangan itu mirip ya. Artinya tim Roy Suryo RRT meneliti barang yang tidak salah, sampling mereka benar. Oke. Walaupun terkoreksi belakangan oleh KPU. Mungkin awalnya mereka salah meneliti data pendukung yang berasal dari Pak Dian Sandi. Tetapi belakangan ini setelah KPU membuka semuanya, ini jadi matching. Terkoreksi dengan sendirinya sampling yang mereka pakai untuk menguji sehingga menghasilkan kesimpulan yang dikatakanlah dituduh orang sifatnya dari mencemarkan nama baik atau fitnah. Tapi saya sendiri selaku peneliti menemukan data mereka itu sudah terkonfirmasi dengan data yang sekunder yang saya punya dari KPU. Gitu Bang Kelvin. Oke, saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, kalau misalkan apa yang diupload dari Dian Sandi ini identik, maka apa yang diteliti oleh tim dari Roy Suryo CS bisa dipertimbangkan? Kevin, kalau kita lihat ya, saya terima kasih nih sama Bonatua nih ya, sudah mengatakan identik apa yang dikatakan di-upload oleh Dian Sandi ya. Ya mungkin juga yang waktu saya upload juga itu sama ya. Hanya gini, itu sudah mengkonfirmasi bahwa jasa Pak Jokowi itu kan asli ya. Dan selama ini kan yang dikatakan
oleh Suryo itu bukan saya yang ini kan, dia kan itu, ya fotonya berbeda, ya kan, terus juga tulisannya berbeda dan sebagainya gitu. Makanya dia dengan 16,9%. Tapi Bonatua setelah mendapatkan ini, kan Bonatua mengatakan bahwa ini identik, berarti ya sama lah, ya dengan asli yang ada di Polda Metro Jaya. Nah kalau begini, ya, artinya ya, buat kita sih, ya ini fine aja, kita tahu aja nih P21 seperti apa artinya kan, untuk dipenuhi dari P19. Ini sudah terbit semua, gitu loh. Digelar perkara khusus, ketika itu dilihat oleh mereka yang berperkara, itu jelas-jelas mengatakan bahwa ini ijazahnya ternyata ada. Dan ijazahnya ternyata ada lintasannya di ternyata ada embossnya, ternyata ada watermarknya. Kalau lihat yang ada, yang diberikan oleh KPU itu tidak ada, karena itu kan hitam putih, kemudian itu fotokopi ya, dan juga itu pun tidak secara scan ijazahnya, jadi muncul watermark dan sebagainya. Tapi dengan adanya legalisir oleh universitas, itu sudah menandakan gitu loh, bahwa ijazahnya itu ada dan asli, ya. Jadi tidak ada lagi ya katakan narasi-narasi yang membawa opini publik yang dikatakan tadi saya juga dengar kata Michael Sinaga, dia bilang salah, tapi kan dibahas oleh Bonatua itu sama ya yang ada di Dian Sandi punya kan begitu. Jadi buat saya apa yang dilakukan oleh Bung Bonatua ya saya juga apresiasi, bahwasanya ingin mengetahui secara jelas detail, tidak ada lagi atau katakanlah dusta di antara kita ya, dalam arti bahwa itu ditutup-tutup ijazahnya dan sebagainya. Dan ini membuktikan ya, sekali lagi ini bukan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini clear, clean dan asli. Begitu Kevin. Oke, Bang, kira-kira mungkinkah apa yang diterima oleh Bang Bonatua ini yang merupakan salinan begitu ya, ini akan berbeda nanti ketika di persidangan dengan yang asli yang ditunjukkan oleh pihak Anda dan juga tim? Saya rasa begini Kevin, kita tuh siap untuk di persidangan itu dengan barang bukti kita, termasuk barang bukti primer yaitu ijazah Pak Jokowi sendiri yang asli itu. Karena ini kan banyak sekali pernyataan-pernyataan narasi-narasi mengatakan itu palsu-palsu. Kita balik sekarang. Ini adalah ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ya oleh mereka. Ijazah asli yang dituduh palsu oleh RRT ini. Itu saya rasa kalau ketika kita melihat ijazah itu sudah dilegalisir, artinya itu sama gitu loh dengan ijazah asli yang sekarang ada di Polda Metro Jaya yang nanti jadi barang bukti di persidangan. Dan itu akan ditampilkan di persidangan di depan hakim, bukan hanya ijazah satu, tapi juga ijazah SE, ijazah SP dengan ijazah SMA dan ijazah S1 itu. Dan komplit akan ditampilkan nanti di persidangan Kevin. Buat kita tidak ada masalah untuk itu. Yang jelas apa yang telah dibuktikan oleh Bung Bonatua itu dengan ijazah yang tidak ditutup-tutupi dan ada legalisirnya jelas sekali itu. Dan kalau saya lihat sekilas dari sini itu sama dengan yang ini, yang saya katakan ini tidak ada lagi untuk bernarasi-narasi untuk menggiring opini publik yang mengatakan ijazah palsu 99,9%. Dan saya katakan di sini adalah ijazah asli Pak Jokowi 100%, Kevin. Baik. Sama ke Bang Bonatua. Bang Bonatua, apakah bisa berkas yang Anda terima saat ini, salinan yang Anda dapatkan saat ini, bisa dianalisis mengingat ini hanya sekedar fotokopi atau salinan? Mungkin dari ketebalan kertas tersebut atau font tulisan dan lain sebagainya. Bisakah? Ya, jadi perlu saya terangkan juga ya, sebelum ke situ bahwa fotokopi legalisir yang saya terima ini ada lebih dan kurangnya dibandingkan asli. Kelebihannya adalah pertama, bahwa yang fotokopi ini mengandung jejak-jejak legalisir. Ya. Legalisir ini tentunya adalah proses administrasi di balik itu yang kita bisa mintakan klarifikasi nanti ke UGM, siapa yang meleges, kapan permintaan itu, apakah diverifikasi administrasi oleh KPU ya. Itu kelebihannya satu. Persamaannya adalah tadi kan sudah saya ceritakan Bang Kevin ya, bahwa pada saat katakanlah ada ijazah asli seperti asumsi Bang Andi ya, terus difotokopi, artinya ada
alih media di sini. Alih media ini informasi yang di asli ini pindah ke fotokopi. Nah, artinya secara ijazah itu kan ada dua yang kita lihat. Pertama, fisiknya, kertasnya. Kedua, informasinya. Nah, kalau di fotokopi ini, kita bisa memeriksa, menguji informasinya. Kalau fisiknya, misalnya katakanlah usia kertas, ada enggak embossnya, ada enggak watermarknya, ada usia tinta, ini jelas tidak bisa. Tapi kalau informasinya seperti tanda tangan, jenis font, itu sudah pasti. Terus kan itu ada tulisan karakteristik tanda penulis tangannya, itu kan agak beda itu. Nah, ini juga kita bisa periksa. Terus tanda tangan dekan tanda tangan dekan yang meleges juga bisa kita periksa. Terus mungkin materai kan ada kemarin sempat ada isu ya, apa benar 100 itu bisa kita periksa. Dan foto juga bisa kita periksa, walaupun kita harus hati-hati bahwa foto dan materai itu aslinya berwarna, tapi kita bisa mengecek bentuk kesesuaiannya tanpa dengan catatan bisa jadi salah kalau warnanya tidak ada, seperti itu Bang Kelvin. Nah, untuk kekurangannya sendiri tentu tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk fotokopi jangan pernah kita berharap ada di situ jejak dokumen forensik. Kita bisa ngecek usia kertas, nggak boleh. Kenapa? Ini keterbatasan dia adalah tadi itu bahwa kita itu hanya ahli media. Ahli media itu informasi yang dipindahkan dari media, katakanlah ijazah asli ke fotokopi. Seperti itu Bang Kelvin. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama itu untuk menganalisis semua yang Anda sampaikan? Saya sebenarnya sudah jalan ya, dengan kebetulan yang selain 9 item saya sudah kerjakan. Misalnya fontnya, ini sudah bisa kita cek. Coba cek aja aplikasi What is my font. Itu tinggal masukin aja ijazahnya, nanti ketahuan tuh fontnya apa sebenarnya. Jadi kita tidak boleh debat kusir lagi. Ya, harapan saya, kenapa saya upload ini di media saya, supaya orang nanti mengujinya. Setiap sampel yang dia uji betul-betul yang dari saya, karena saya menjamin yang di saya itu dari KPU, supaya tidak ada nanti penipuan sampel yang salah. Nah, nanti ke depannya begitu ini sudah selesai, saya akan masuk ke 9 item tadi, khususnya tanda tangan. Nah, di tanda tangan ini akan terjadi diskursus publik, ya kan? Kita akan ini kan sudah menasional nih, artinya publik akan mungkin dia punya teman, saudara yang meleges tahun 2014, meleges 2019, 2005, dia mungkin akan berkomen. Saya tidak mau berspekulasi bahwa ini akan salah, tidak. Saya juga tidak langsung mengiyakan kalau ini berbeda. Tentunya ada tahapan-tahapan verifikasi validasi. Kenapa? Bagi saya menuduh sesuatu itu adalah sangat ekstra hati-hati, karena ini kadang seperti panah yang tidak bisa ditarik lagi. Seperti itu. Jadi harap publik bersabar. Yang 9 item ini kita akan melakukan secara hati-hati, bahkan kita akan melibatkan pihak-pihak yang misalnya kayak Bung Andi, kita akan ajak supaya ini fair. Kenapa? Kalau dari perspektif saya selaku peneliti yang punya hipotesis ijazah itu tidak ada, tentu ada kecenderungan saya tidak netral. Tapi itu memang harus saya lakonin. Makanya saya nanti butuh balancing sebagai koreksi dari hasil penelitian saya. Begitu kira-kira Bang Kevin. Oke, Bang Andi, ini perlu adanya beberapa mungkin verifikasi ya, sederhananya apa yang disampaikan oleh Bang Bonatua. Menurut Anda perlukah diverifikasi lagi apa yang diterima dari salinan tersebut? Buat kami buat apa diverifikasi? Kalau untuk buat pencalon sudah selesai, Pak Jokowi sudah sampai jadi presiden 2 periode, ya. Kalau buat saya, kalau Bung Bonatua melakukan ini untuk disertasi dia misalnya, atau ya hobi dia, ya silakan saja, nggak ada pengaruh buat kita mengenai ijazah delegalisir itu. Yang jelas itu adalah ijazah asli beliau yang ada di Polda Metro Jaya itu yang sebagai barang bukti nantinya di persidangan. Itu yang penting gitu loh. Ya, kan kembali lagi saya katakan tadi Kevin, ya, dia kan nanti Bung Bonatua kan akan upload ya, mengundang publik untuk itu. Yang penting di sini ya tidak ada tendensius yang mengatakan tadi ya, apa yang dikatakan Michael Sinaga itu tidak sekonyong-konyong dia ngomong ini ada masalah dengan fontnya atau apa perubahan-perubahan yang ada di situ. Tidak seperti itu. Karena itu kan memang saya setuju harus diuji
ya. Sedangkan fotokopi itu bukan suatu alat yang bisa diuji secara keseluruhan karena itu hitam putih, ya. Tapi kalau kita katakan yang diuji itu adalah ijazah analognya yang dilakukan seperti oleh Barreskrim Polri, nah itu jelas gitu loh. Legal standingnya pun juga jelas di situ. Ya, jadi intinya pada kita itu apapun yang dilakukan ini sudah menegaskan, menjelaskan kepada publik bahwasanya ijazah yang diterima oleh KPU baik di daerah, Jakarta maupun pusat itu sudah terkonfirmasi ada legalisir ijazah tersebut yang digunakan untuk mendaftar sebagai pemimpin Republik ini. Artinya dilegalisir itu tidak mungkin akan dilegalisir tanpa menyertakan yang namanya ijazah aslinya untuk dilihat oleh pihak universitas seperti itu. Terlepas bahwa ada sisi administrasi yang dilakukan misalnya antara UGM dengan KPU, itu adalah hak administrasi dua institusi tersebut, tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah tersebut yang digunakan untuk mencalonkan diri. Jadi untuk kita, Kevin, kita santai-santai saja, tenang-tenang saja, kita menunggu ya kapan P21 dan kapan itu dilakukan persidangan. Terima kasih, baik. Kevin. Baik, Bang Bonatua, ini katanya sia-sia untuk Anda melakukan verifikasi lagi, tanggapannya? Jadi ini harus clearkan ini juga nih ya, termasuk Bang Andi ya dan kawan-kawan yang lain, bahwa ini termasuk Pak Muisa nih peneliti, bahwa sampel yang saya dapat ini adalah sekunder yang belum teruji. Di PKPU itu memang disebut ada verifikasi, ada klarifikasi, dan di Undang-Undang Karsipan ada autentikasi. Jadi yang saya dapat ini hanya sampel terverifikasi. Sampai detik ini, bahkan kemarin sidang kita di Komisi Informasi Jawa Tengah, KPUD Solo dengan tegas mengatakan mereka tidak melakukan klarifikasi. Kenapa? Karena memang di kalimat di undang-undang PKPU itu mengatakan dapat. Jadi KPU dapat mengklarifikasi jika ada laporan masyarakat, jika mencurigakan, jika macam-macam. Artinya sampai detik ini KPU, mau lembaga KPU Solo, DKI, Jakarta KPU Pusat tidak pernah melakukan klarifikasi. Jadi maaf, saya harus bilang bahwa saya harus menempuh jalur untuk agar Andri itu melakukan autentikasi karena masa klarifikasi sudah lewat. Artinya bisa saja nanti yang ini tidak sama dengan asli yang disebut Bung Andi tadi, bisa saja tidak sama. Kenapa? Memang belum ada bukti dokumentasi, bukti administratif bahwa KPU pernah melakukan klarifikasi. Begitu, Bung Andi dan Bung Kevin. Iya, Bang, berarti Ya, Anda kalau saya bisa tambahkan di sini ya, silakan, Kevin. lanjut. Ya. Ya, dan KPU kan tuh nggak sampai autentikasi untuk masalah itu gitu. Itu sampai masalahnya kan verifikasi saja, kan kayak begitu. Ya kalau misalnya Bung Bonatua mau melakukan autentikasi ya silakan saja. Yang saya katakan tadi ini sudah selesai gitu. Ya, apa yang dilakukan oleh KPU dari daerah sampai pusat itu kan sesuai dengan undang-undang perpunya kan, per KPU itu, peraturan KPU itu. Ya sampai verifikasi misalnya untuk itu. Tidak sampai autentikasi untuk masalah ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai penyelenggara negara untuk itu. Bahwasanya itu silakan saja kalau Bung Bonatua. Tapi buat saya katakan tadi, udah tidak ada pengaruhnya ini. Buat apa? Udah nggak ada pengaruhnya. Ini sudah selesai, ya artinya sudah diangkat sebagai wali kota, gubernur, dan presiden pula kan untuk itu. Dan peraturan KPU-nya juga sampai verifikasi saja, ya. Jadi yang kembali lagi kalau saya katakan, ya saya terima kasih buat Bung Bonatua bahwasanya ini untuk presiden ke depan, ya penyelenggara negara seperti KPU ya lebih hati-hati lagi, ataupun juga misalnya KIP atau Andri gitu kan, dalam hal dokumentasi dan sebagainya itu lebih sinkron ya dan lebih terintegrasi ke depannya gitu, perbaikan lah untuk ke depan gitu. Oke. Begitu, Kevin. Saya mau ke Bang Bonatua. Bang, kalau misalkan ini ijazah yang ada di persidangan nanti ya, kita bicara konteksnya di persidangan, yang ditunjukkan ini adalah asli, tapi ternyata berbeda dengan apa yang Anda terima sekarang atau salinannya. Berarti ijazahnya sebenarnya ada lebih dari satu?
mungkin bukan ijazahnya yang lebih dari satu, tapi fotokopinya lebih dari satu. Oke. Silakan lanjut, Jadi- Bang. Lanjut. Catatan saya melihat saya menemukan bisa dicek di TV sebelah ya. Di TV sebelah itu pernah ada acara dihadiri oleh menteri, dihadiri oleh ketua KPU, dan ada pelaku yang namanya pelaku pasar pramuka. Dia menceritakan modus-modusnya bahwa mereka tidak butuh asli, mereka hanya mencetak fotokopi. Dan bagaimana bisa fotokopi itu dilegalisir? Mereka bilang bahwa mereka memelihara, merawat orang-orang yang melegalisir, katakanlah kampus atau institusi sekolah. Jadi itu bisa ditelusuri jejaknya itu. Itu Menteri Pendidikan juga bingung waktu itu di situ. Dan untungnya saya menemukan dokumen ini sehingga saya bisa jadikan ini sebagai bukti hipotesis saya gitu. Oke. Baik. Ini mohon maaf Bapak, abang-abang, karena waktu kita terbatas. Terakhir, saya izin meminta kepada Bang Bonatua lagi untuk bisa menunjukkan kembali salinannya. Dan pemirsa, kita akan mencoba. Ini tahun 2019 ya. Oke, 2019 membandingkan dengan apa yang tersebar di media sosial. Kita akan tunjukkan pemirsa sebentar. Sebentar, ini sebelah kiri pemirsa, ini adalah salinan ijazah yang diterima oleh Bang Bonatua Silalahi dari KPU. Ini fotokopian ya, karena ini salinan, dan sebelah kanan ini ijazah yang tersebar di media sosial. Tadi disampaikan bahwa dari Bang Bonatua dan juga Bang Andi Aswan ini ada opininya masing-masing, pendapatnya masing-masing, namun kita juga bisa sama-sama saksikan pemirsa apakah sama yang diterima dari Bang Bonatua dari KPU dan juga yang ada tersebar di media sosial. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Saya lihat itu Mohon sama maaf. loh, Kevin. Oh ya, silakan Bang, singkat saja. Ini yang 2014, mungkin ini sama Singkat ya, juga ya. jadi kalau kita lihat tadi ya, sama. Coba kita lihat dari logonya itu juga segi 5. Ya, bukan bulat ya, segi 5. Ya. Dan itu hanya bedanya cuma ada legalisir aja sama cap merah di atas legalisirnya. Yang lainnya itu sama semua. Cuma warna dan hitam putih. Itu aja, Kevin. Oke, baik. Kita tentunya nantikan hasilnya nanti dan juga kita tunggu Bang Bonatua dan tim untuk bisa melakukan autentikasi terkait dengan salinan yang Anda terima. Terima kasih. Mohon maaf karena tunggu waktu ini, kita terbatas. Abang-abang, kita Mungkin harus menunggu juga yang ini, yang singkat untuk saja. Solo dan DKI. Kan ada 3 lagi yang mau kita minta. Oh, baik. Ditunggu berarti ya, Bang Bonatua ya. Baik, terima kasih Bang Andi Aswan, Ketum Jokma Nusantara Bersatu dan juga penggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi Bonatua Silalahi telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak.